Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar, kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat. Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islam. Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul, ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru. Apakah pertemuan-pertemuan orang-orang penting di tengah Republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola, Anda mundur, step back, ya, karena kami juga butuh dana 280 triliun, atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya. Nah, ini pernyataan Pak Budi Ari menarik kalau diulas satu persatu ya. Bahkan beliau menyatakan bahwa keterlibatan yang membuat judi online tidak tuntas-tuntas adalah keterlibatan dari pejabat. Ya soal 2,5 juta website yang dilarang, kan tidak pernah disebutkan berapa juta website baru yang dibiarkan. Padahal menurut saya dalam berbagai perspektif, kejahatan itu tidak pernah tidak melibatkan kepentingan politik di dalam. Apalagi kejahatan extraordinary. Bagaimana kalau dia terlibat dalam biaya-biaya pemilu? Siapa yang diuntungkan dari perkara ini? Lalu, pembuat kebijakan sedang berdrama di depan kita semua bahwa mereka tidak bisa memberantas ini. Tantangannya besar. Saya sangat yakin teman-teman kepolisian super canggih untuk menyelesaikan kasus-kasus penting dari sebuah kejahatan di Republik ini. Tapi seringkali kekuasaan kebijakan, polisi yang korup, aparat yang korup juga ikut bermain. Kalau soal server di luar negeri menurut saya itu soal gampang lah bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Tadi Cak Islah bilang, mudah kok kalau kunci keuangannya dihentikan selesai itu. Karena kunci menghentikan kejahatan yang sama selalu begitu. Sumber keuangannya ditutup. Kita ingat kisah Al Capone ya. Bagaimana dia bisa dihentikan. Bukan kemudian upaya penegakan hukum, tapi memiskinkan bisnisnya. Bayangkan kalau judi online-nya ada, tapi uangnya tidak pernah masuk bandar. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdigi dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap? Hanya mencatut
promosi judi online. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan.